Baik, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan API dengan project Android. Nah, kita akan mencoba salah satu API gratis, yaitu Dummy.json. Dari Dummy.json ini kita bisa menggunakan API yang tersedia secara gratis untuk uji coba. Misalnya autentikasi atau JSON untuk autentikasi seperti ini. Jadi alamatnya itu diakses di dummyjson.com/out/login. Nah, kita membutuhkan parameter username, password, dan expires in minute. Setelah itu, ketika berhasil login, nanti kita akan diberikan atau mereturn data seperti ini. Ada ID, username, email, first name, last name, gender, image token, dan purpose token. Nah, kita coba implementasikan di project kita. Jadi misalnya kita membuat terlebih dahulu halaman atau tampilan loginnya. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian saya tambahkan text view, image parent, kemudian saya tambahkan teks login out misalnya. Nah, kemudian ini akan saya masukkan ke dalam linear layout. Image parent, saya berikan padding 20 dp biar tidak mepet ke samping. Kemudian orientationnya vertikal. Oke, saya paste di dalam. Setelah itu kita membutuhkan edit text. Nah, jadi edit text yang pertama ini width-nya match parent, kemudian height-nya wrap content. Ini untuk menampung data username. Nah, jadi misalnya ID-nya kita beri nama username edit text. Edit text. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan hint username. Oke. Selanjutnya ini akan saya copy, kemudian saya ganti ID-nya menjadi password, edit text. Setelah itu innya password, kemudian kita butuh satu parameter lagi, yaitu input type. Input type-nya kita pilih text password karena dia nanti akan bertindak sebagai pengisian password. Jadi nanti ketika dimasukkan karakter, dia akan menampilkan tanda bintang. Gitu. Setelah itu kita tambahkan button. Saya pilih width-nya parent saja, height-nya wrap content. Jangan lupa ID. Saya akan berikan nama ID-nya itu login button. Ini. Oke. Kemudian yang lupa teks ya, login. Nah, kita lihat dulu tampilannya. Oh, ini wrap content. Maaf ya, tadi harusnya wrap content. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Masukkan username, password, kemudian tombol login. Nah, setelah itu kita membutuhkan dependensi untuk terhubung ke API. Nah, dependensi yang dibutuhkan yaitu dependensi retrofit dan JSON. Jadi kita coba untuk tambahkan di dependensi di Gradle implementation. Kemudian kita tambahkan com.square up retrofit 2 retrofit versinya 2.9.0. Ini saya copy paste. Nah, kita ganti saja yang di bagian sini yang retrofitnya menjadi converter JSON, versinya sama. Kemudian saya akan copy paste lagi, kemudian mengganti menjadi Google code JSON .2 JSON .2 versinya 286. Google JSON 286. Nah, kita sinkron now, tombol sinkron now. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi pastikan terhubung di internet karena dia akan mengambil data dari internet kalau memang belum ada. Nah, ketika tidak ada error,
berhasil seperti ini, kita lanjutkan lagi dengan menambahkan permission pada Android Manifest XML. Jadi kita membutuhkan permission untuk terhubung ke internet. Jadi kita tambahkan sini di bawah application itu uses permission, name-nya itu internet, Android permission internet. Nah, seperti ini. Oke, setelah permissionnya sudah, dependensinya sudah, kita sekarang akan membuat beberapa kelas untuk diimplementasikan agar bisa terhubung dengan API. Nah, kita klik kanan di sini di Java, COM, Palupo, misalnya seperti ini. YouTube Demi.json ini kita klik kanan new, kemudian buat Java Kotlin class, Kotlin class. Kita membutuhkan sebuah kelas user. Nah, kelas user itu akan menampung data yang dari sini, dari hasil login, ID, username, email, first name, last name, gender, image, token, dan Facebook. Maka dari itu kita akan membuat sebuah kelas user. Ini tanda kurungnya diganti menjadi kurung biasa. Oke, tambahkan parameternya misalnya ID. Val ID titik 2 tipe datanya, karena dia 1 berarti dia tipe datanya integer int. Nah, kemudian koma, lagi username. Karena username dia tipe datanya string. Oke. Email, kemudian ada first name, ada last name, ada gender, image, token, reverse token. Gender, image, token, dan reverse token. Nah, begini. Oke, semuanya string kecuali ID. Semua string kecuali ID. Oke. Lanjut. Ketika kita mau terhubung ke API, kita berarti mengirimkan parameter yaitu parameter username, password, dan expired minutes. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah kelas lagi. Misalnya nama kelasnya kita beri nama login request seperti ini. Kemudian jangan lupa pilih yang kelas. Nah, kita coba lagi nih, kurung awalnya menjadi kurung biasa. Setelah itu sama seperti tadi, tambahkan parameter yang dibutuhkan yaitu username. Nah, berarti tipenya string. Setelah itu password, Ctrl D saja untuk diberikan. Kemudian expires in means 30 itu berarti int, karena di sini ada default value-nya 30, maka kita bisa tambahkan sama dengan 30. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mengirimkan parameter username dan password saja, maka secara otomatis expires in minutes-nya itu default-nya 30, meskipun kita tidak memberikan parameter expires in minutes. Secara default dia akan 30. Nah, selanjutnya kita butuh interface untuk terhubung. Nah, kita klik kanan lagi, kita tambahkan lagi sebuah Kotlin files. Karena namanya, saya beri nama saya dummy.json API. Tapi ini interface, bukan kelas, interface sekarang. Nah, setelah itu kita implementasikan untuk post. Harusnya dia muncul post. Mungkin ada yang salah di sini. Implementasi dari square up retrofit 2 muncul. Saya coba lagi. On. Seperti ini. Maaf. Harusnya secara otomatis dia akan mengimport retrofit 2 http://post. Jadi pastikan ini terimport. Nah, kita akan lanjutkan. Kemudian dalam kurung path-nya itu yang ini. Path API-nya itu setelah .com, berarti yang /out login. Akan out
login. Nah, setelah itu suspend pan sebuah fungsi, misalnya fungsi login. Kita bikin sebuah fungsi login di dalam interface ini, kemudian body ini juga sama. Sepertinya harus di klik option enter. Seperti dua user titik dua login request. Jadi di body itu kita kirimkan parameter login request. Setelah itu di bagian response titik dua response, lu pastikan semuanya retrofit user. Oke, setelah interface-nya selesai, kita sekarang masuk di main activity. Nah, di main activity inilah kita akan implementasikan semua kelas dan interface yang telah dibuat tadi. Jadi misalnya yang pertama itu kita membutuhkan sebuah private let init path untuk username. Misalnya saya beri nama username edit text. Tipenya jadi teks, saya duplikat dan saja ini menjadi password. Nah, jadi ini sebuah parameter untuk menampung data dari inputan edit text, yaitu username dan password yang telah dibuat tadi. Kemudian saya berikan nama login button. Nah, tipenya bukan lagi di teks tetapi button ini. Setelah itu kita buat untuk fungsi retrofitnya, retrofit bilang saja stereo retrofit ya, nah profit builder, kemudian base URL, kita masukkan base URL yang dari JSON. Ini tapi kita sampai .com saja, base URL-nya saja, add-nya tidak usah. Kemudian kita tambahkan lagi titik add converter text. Oh, ini sebetulnya pakai kutip dua. Converter add converter factory. Ini JSON converter factory. Kemudian create. Nah, setelah itu titik build. Nah, selanjutnya kita buat private value API untuk memanggil retrofitnya retrofit ini titik create. Kemudian interface-nya yang dibuat tadi demi JSON API class.java. Lanjut di bagian bawah di dalam fungsi on create kita tambahkan di sini username edit yang dari atas. Ini akan menampung data dari mana? Kita akan cari dari find by field ID, dari resource r titik id. Oke, kemudian titik namanya, nama resource username edit text. Jadi username edit text ini adalah yang dari ini activity main. Nah, ini username edit text. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga untuk password edit text, ini juga password edit text. Kebetulan namanya sama, saya samakan biar mudah. Login, find ID, ID, login button. Setelah itu
Ketika login button itu, ketika login button set on click listener, ini kita akan membuat parameter sementara username, kemudian kita ambil dari username edit text-nya, teks kita convert ke string, kita pastikan ke string, kemudian buat lagi untuk yang password string. Nah, parameter ini kita akan kirim nanti ke sebuah fungsi untuk pengecekan. Nah, saya buat dulu fungsinya di sini. Private tentang fungsi misalnya login user. Parameter yang dikirim nanti ini username dan password. Berarti username tipenya apa? Tipenya string, koma, password tipenya string juga. Karena nanti itu akan mereturn data dari API kemudian dimasukkan ke dalam kelas user, maka ini ditambahkan titik 2 user sini tanda tanya, karena bisa saja tidak ada datanya. Kemudian seperti ini kurung awal. Oke, kita buat parameter sementara response. Misalnya ketika API login dieksekusi dengan membawa parameter username dan password login login request, username, password. Setelah itu kita cek dulu apakah responsnya is successful ini atau tidak. Jika successful, kita bikin variable user dulu, respons body. Jadi hasil responnya itu akan dimasukkan ke dalam variable user. Seperti ini. Saya akan membuat toast with context displaces name. Dan saya akan membuat konteks untuk menampilkan class make text, kemudian this main activity, koma teksnya apa, misalnya berhasil login. Setelah itu post linknya, durasinya ini agak lemot. Linknya short saja, kemudian kita show ini. Jangan lupa ini kita return si user, kemudian else ini saya copy saja, kemudian return informasi sesuai. Jadi ketika loginnya gagal, dia akan menampilkan informasi tidak sesuai. Kalau login berhasil, dia akan menampilkan toast berhasil login. Nah, kita kembali lagi di atas di bagian on create, kita implementasikan. Jadi kita buat dulu open scope agar dapat dipanggil spaces IO, kemudian launch. Nah, kita jalankan try catch dulu. Try, ketika hasil try-nya, uji cobanya itu berhasil, jadi user, login user, ini kita panggil, kita kirimkan parameter username dan password. Kemudian ini exception. Oke.
Setelah itu throw errornya, throw exception message. Nah, kita coba dulu jalankan. Jalankan dulu ini di emulator. Emulatornya saya sudah nyalakan dari tadi. Jadi kalau emulatornya belum nyala, dinyalakan dulu di device manager. Nah, tadi laptop saya agak berat karena emulatornya jalan terus. Ini biasanya agak lama, sampai 3 menit. Oke, semoga berhasil. Baik, ini tampilannya. Kita masukkan data, contohnya yang seperti ini, Emilis Pas, jadi username-nya Emilis, password-nya Emilis Pas. Emilis, password-nya Emilis Pas. Oke, kita coba login. Atau informasi tidak sesuai mungkin. Oh, sorry, ini listnya pakai S. Jadi ketika gagal itu muncul informasi tidak sesuai. Nah, ini masih gagal juga. Nah, salah ketik. Emilis Pas. Nah, ini berhasil login. Nah, berarti kita sudah berhasil login atau terhubung dengan API. Nah, selanjutnya, misalnya kita mau setelah login itu, kita diarahkan ke halaman lain. Nah, kita tambahkan dulu di sini, klik kanan, new activity. Kita buat activity, empty activity. Ya, misalnya namanya itu home activity. Misalnya seperti ini, home activity, generate filenya checklist, finish. Oke. Setelah itu kita coba mengedit sedikit tampilannya. Ini karena tampilannya kosong, start default kosong. Kita buat dulu linear layout. Match parent, match ini agak remote. Match parent, orientationnya vertikal. Itu saja, misalnya, saya tambahkan heading 20 dp misalnya. Kemudian saya buat satu text view sekarang. Text-nya itu adalah homepage. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi kita akan setelah login diarahkan ke sini, kita kembali lagi ke main activity. Jadi untuk berpindah activity, kita membutuhkan namanya intent. Misalnya intent, kita buat dulu ini. Intent. Kemudian intent besar. Intent, yang turun. Activity kedua kelas Java. This sini this admin activity, home activity, titik dua kelas Java, kemudian start activity. Kita masukkan intent seperti ini. Nah, kita coba dulu harusnya bisa berjalan. Start dulu, kemudian jalankan ulang. Jadi nanti dia akan berpindah halaman setelah login. Setelah login berhasil. Jadi kalau login tidak berhasil, maka intent ini tidak terpanggil nanti.
Masuk lagi Emilis oke, login berhasil, pindah. Nah, kembali lagi, coba masuk tidak sesuai. Oh, dia pindah juga karena di sini tidak dimasukkan logika. Jadi misalnya if user tidak sama dengan null, jika tidak sama dengan null, dia akan pindah sini. Kalau tidak sama null kan berarti ada informasi usernya. Kalau sama dengan null berarti loginnya gagal. Gitu. Kita coba dulu tambahkan logika. Emilis pas login, masuk login, pindah, kembali dulu. Ini saya ubah passwordnya. Setelah itu login, informasi tidak sesuai. Nah, tidak berpindah. Jadi ketika informasi yang tidak sesuai, berarti usernya null. Nah, dia intentnya tidak terpanggil seperti itu. Baik, demikian untuk video kali ini. Stay tune di channel YouTube saya. Terima kasih.